Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Bimas Rahmat Agus Mizet dan kawan saya Asmira Juniarti akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul keadaan memaksa. Yang pertama, pengertian keadaan memaksa atau force majeure dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian atau kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebagai contoh, seorang debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya. Beberapa pendapat terkait pengertian keadaan memaksa tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Subekti mengemukakan force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dasar hukum dan pengertian keadaan memaksa. Di dalam ketentuan tentang overmatch dapat dilihat dan dibaca di dalam pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH Perdata. Di dalam pasal KUH Perdata menyatakan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. B. Teori-teori keadaan memaksa. Satu, teori ketidakmungkinan. Teori ini berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, ketidakmungkinan absolut atau objektif. B. Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektif. 2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan. C. Macam-macam keadaan memaksa. Macam-macam keadaan memaksa ini ada dua. Yang pertama, keadaan memaksa absolut. Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur dikarenakan beberapa hal, seperti adanya gempa bumi, banjir bandang, atau adanya lahar. Contoh dari keadaan ini yaitu misalkan si A ingin membayar utangnya kepada si B. Namun tiba-tiba saat si A ingin melakukan pembayaran utang terjadi gempa bumi. Maka si A tidak dapat membayar utangnya kepada si B. Yang kedua, keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaannya itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang lebih besar yang tidak seimbang, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contohnya, seseorang penyanyi telah mengikat dirinya untuk menyanyi di suatu konser. Tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan ia menerima kabar bahwa ada keluarganya yang meninggal dunia. D. Akibat dari keadaan memaksa. Akibat dari keadaan memaksa ini ada tiga, yaitu yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi, yang mana diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata. Yang kedua, beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Yang ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontrak prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. E. Resiko. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resiko. Resiko adalah suatu ajaran yang mana mewajibkan seseorang untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.
Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa. Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya adalah pasif. Sekian penjelasan dari kami kelompok 11.